Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, selamat datang kawan-kawanku semuanya pada video pembelajaran saya pada hari ini. Dan ya, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari mengenai induksi matematika, yang mana sudah ada kita pelajari sebelumnya di pengantar induksi matematika. Sebelum kita memasuki, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alfi Rahmatullah Amin, biasa dipanggil Alfi. Saat ini saya sedang kuliah di UIN Antasari Banjarmasin dan mengambil prodi Pendidikan Matematika. NIM saya 1701020404557. Oke, kiranya sekian dulu. Baik, kita lanjutkan pembahasannya. Pada hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai kemarin yang sudah kita pelajari mengenai induksi matematika. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah bersama-sama kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Kita masuk ya. Baik. Sudah. Ya. PPT ini dibuat oleh saya sendiri. Oke, lanjut. Pada materi kita hari ini, kemarin kan untuk judul materinya kita akan membahas induksi matematika, ya kan? Nah, di dalam situ terdapat lagi kompetensi intinya, yang mana di dalamnya terdapat indikator, dan indikator yang akan kita kuasai pada hari ini adalah agar kita siswa itu bisa mengubah batas bawah atau batas atas dalam sigma, gitu ya. Itu nanti tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini, ya. Ini bisa mengubah batas bawah atau batas atas sigma. Notasi sigma bisa mengubahnya. Oke, baik, langsung saja. Jadi, di sini dijelaskan bahwa untuk mengubah batas bawah atau batas atas suatu notasi sigma dapat menggunakan sifat notasi sigma berikut. Nah, sifat sigma yang ada di dalam sini itu sebelumnya sudah kita pelajari, dan itu sifat notasi sigma yang ketiga. Yang kemarin sudah ada dikirimkan fotonya atau filenya. Itu adalah sifat yang sifat yang keempat, ya. Sifat yang keempat bisa diingat kembali. Nah, jadi untuk mengubah batas atas atau batas bawah itu kita menggunakan sifat yang nomor 4 kemarin, ya. Ini adalah sifatnya. Nah, sebelumnya kakak ingin mengingatkan lagi, masih ingat kan yang mana batas bawah, yang mana batas atas, ya kan? Kalau misalnya nggak ingat, di sini kakak jelaskan sebentar. Yang namanya batas bawah itu yang ini, diingat ya. Kemudian yang batas atas itu adalah yang di atas sini. Bisa dimengerti? Nah, ini adalah rumusnya ya. Jadi di sini adalah sigma K yang bergerak dari K sama dengan M sampai dengan N. Kayak gitu bacanya, masih ingat kan? Sigma K yang berjalan atau bergerak dari K sama dengan M sampai dengan N. Itu cara bacanya. Ini sifat dasarnya, kemudian sifat dipecah menjadi ini. Ini sama ya. Kalau misalnya nanti akan kakak jelaskan lebih rinci di contoh ya. Tapi sebelumnya akan kakak sampaikan spoilernya dikit. Yang diubah itu nanti adalah batas atas yang di sini atau batas bawah yang di sini, ya. Antara dua itu nanti yang akan diubah tergantung bagaimana soalnya. Kalau kayak gini ya, pokoknya ini sifatnya sama, ini sifatnya ini, terus ini sifatnya yang ini. Kalau misalnya nanti angka dari batas atasnya tuh mau dikecilin atau dikurang, itu maka yang ini, karena dikurangkan.
mau dikecilin angkanya, batasnya. Kalau misalnya nanti batasnya, entah itu atas atau bawahnya itu mau dinaikkan, itu menggunakan yang tambah. Rumus yang di sebelah sini. Sampai di sini, kakak rasa bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke contoh ya. Jadi, contoh pertama. Ubah notasi sigma berikut menjadi notasi sigma dengan batas bawah 1. Ingat, kata kuncinya di sini adalah batas bawah. Dan batas bawahnya itu menjadi 1, angka 1. Nih, yang K sama dengan 5 ini kita jadikan 1. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, kita lanjut ya. Ini diingat ya. Sigma 3K dikurang 4 bergerak dari K sama dengan 5 sampai dengan 12. Ya, kita ubah batas bawahnya menjadi 1. K5-nya ini kita jadikan 1. Nah, penyelesaiannya adalah seperti berikut. Nah, ini tadi soalnya. Terus kita ubah. Nih, yang jadi acuannya adalah di bawah. Bagaimana caranya? Tadi kan asalnya 5 supaya menjadi 1. Berarti 5 dikurang 4 supaya menjadikan 1 tadi kan? Nah, gini. Jadi langsung aja dikurang 4. Karena di sini dikurang 4, maka yang lainnya juga dikurangkan 4. Sama yang di sini tadi. Sesuai dengan rumus pada sifat 4 tadi. Yang sudah kakak sampaikan di awal. Dikurang 4. Terus di sininya jadi ditambah 4. Ingat ya, kalau misalnya di sini kurang, di sini jadinya tambah. Bisa lihat sifatnya tadi. Pokoknya seperti itu ya. Kalau misalnya batasnya dikurang, batas atas atau batasnya di bawahnya dikurang, maka di sini akan menjadi tambah. Ya, nih K di sini. Ini ditambah 4. Nah, ini tadi yang di dalam kurung ini tadi adalah nih, masih di dalam bagian K yang ini. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Sudah sampai di sini, kemudian lanjut ke bawahnya. Tadi 12 dikurang 4 sama dengan 8. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Nah, kita lanjut di sini tadi. 3 dikali K sama dengan 3K. Kemudian 3 dikali 4 sama dengan 12. Maka didapatlah hasil yang ini. Sudah sampai di sini. Ini K-nya batas bawahnya sudah kita dapat sama dengan 1. Ya kan? Sudah sesuai dengan yang kita kehendaki tadi. Yang dikehendaki oleh soal tadi. Kemudian dilanjutkan di sini 12 dikurang 4. Ingat ya, ini beda karena ini ada variabelnya. Kita kerjakan yang di sini yang sama-sama. 12 dikurang 4 sama dengan 8. Tinggal diturunkan dan dapatlah hasil yang dikehendaki oleh soal tadi. Yang mana batas bawahnya itu tadi sama dengan 1. Sampai di sini bisa dipahami? Kakak harap bisa ya. Kalau gitu supaya lebih mantap, kita lanjutkan lagi ke contoh 2. Kakak bikin 2 contoh nih supaya lebih mudah untuk dipahaminya ya. Telah kembali. Untuk sigmanya sama ya. Sigmanya masih yang ini, akan tetapi di sini batasnya yang diubah. Ubah notasi sigma berikut menjadi notasi sigma dengan batas atas 14. Ingat, kata kuncinya adalah batas atas akan dijadikan 14. Oke? Ini tadi sigmanya nih, bagaimana batas atasnya ini diubah menjadi 14. Ya, ini batas atas ya, jadi 14. Lanjut. Penyelesaian. Jadi penyelesaiannya tadi ini soalnya ya, masih sama. Bagaimana agar batas atas yang asalnya 12 tadi menjadi 14? Ya, ini dengan cara ditambah 2 ya, karena di atas ditambah 2, maka batas bawahnya juga ditambah 2. Karena di sini tadi ditambah, maka di sininya adalah kurang. Sesuai dengan sifat yang sudah tadi kakak tampilkan di awal ya. Ini di sininya jadi kurang. Jadi tinggal kita hitung nih. 12 ditambah 2 sama dengan 14. Sudah dapat kan jadinya batas atasnya 14 sesuai dengan yang dikehendaki di soal tadi. Lanjut batas bawahnya 5. Tadi asalnya 5 ditambah 2 juga, maka jadinya 7. Kemudian lanjut kita menghitung yang di sininya. 3 kali K sama dengan 3K. Kemudian 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 6. Sudah didapat. Kemudian negatif 4-nya diturunkan lagi. Dapat yang ini. Lanjut ke hasil akhirnya ini tadi adalah negatif 6 dikurang 4. Bisa ngitung nggak? Pakai negatif. Negatif 6 dikurang 4 sama dengan negatif 10. Maka di sini jawabannya negatif 10. Dan selesailah tadi. Maka didapat hasilnya tadi adalah sigma 3K
sigma dari 3K dikurang 10 yang bergerak dari K sama dengan 7 sampai dengan 14. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kakak rasa bisa ya, karena sudah kakak jelaskan secara detail dan dengan bahasa yang insya Allah mudah dipahami oleh kita semuanya, oke? Untuk pemantapan selanjutnya, nih yang terakhir, di sini ada latihan. Latihannya cuma satu kok, oke? Ubah notasi sigma berikut menjadi notasi sigma dengan batas bawah 5. Oke, ingat? Ini soalnya. Bisa di screenshot. Dan juga materi-materi yang tadi kalau misalnya perlu diulang, ya silahkan diulangi lagi. Diulang-ulang materinya sampai paham, di screenshot boleh juga ya. Dan yang penting latihannya ini di screenshot. Jangan lupa dikerjakan ya. Belum selesai. Nah, ini tadi di screenshot. Dan untuk batas pengumpulan latihannya ini, ya ini sampai dengan hari ini aja ya. Sampai maksimal jam 9 malam. Oke, hari ini dikumpul maksimal jam 9 malam. Soalnya cuma satu kok. Kayak gitu ya. Jadi, pembelajaran kita sepertinya cukup sampai di sini dulu. Tadi mengenai mengubah notasi sigma tadi, mengubah batas bawah atau batas atasnya mengenai angka yang berbeda yang dikehendaki. Oke? Kakak kira sampai di sini dulu penjelasan dari kakak. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada penyampaian kakak. Kita tutup bersama dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan, oke?